Karena beda kita dengan orang yang lah dalam kubur tuh bedanya beda jauh dah. Orang dalam kubur tuh dia punya alam sendiri juga. Ada yang mereka itu dipenjara oleh Allah Ta'ala, ada juga yang bebas, ada juga yang dijamu oleh Allah Ta'ala, sama seperti alam dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha al-jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha al-jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Sampaikan di majelis-majelis, kita ngaji ini bukan hanya nyari ilmu, tetapi juga nyari amal. Karena kita hadir majelis ini, yang menjadi hasil daripada majelis bukan hanya ilmu, tetapi yang sudah pasti adalah amal ibadah, yaitu pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau paham tidak paham belum terjamin. Semua kita yang hadir ini belum terjamin kita paham ataupun tidak. Tetapi kita semua yang hadir di majelis sudah dijamin dapat pahala oleh Allah Ta'ala. Dan kita ini yang ngaji ini beda tingkatan pahala yang kita dapat, tergantung dengan orangnya masing-masing. Kata Rasulullah disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul, syarah daripada kitab Lubabul Hadis, beliau pernah mengatakan kepada sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min itqi alfi raqabah." Wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Kalau kamu duduk di majelis ilmu, satu kali pengajian, itu walaupun kamu tidak megang pena, walaupun tidak nulis satu huruf, dengar saja, duduk saja, itu pahalanya sama seperti lebih daripada memerdekakan 1000 budak di jalan Allah Ta'ala. Kalau zaman dulu ini ada budak itu orang yang dihambakan, yang dibeli. Jadi zaman dulu itu pernah ada zaman yang dimana manusia itu kayak barang, bisa dibeli. Kalau dibeli terserah mau diapain gitu, kayak barang. Nah kalau orang yang dermawan ketika itu, orang-orang yang baik, dimerdekakannya orang ini sehingga dia bebas seperti orang yang biasa. Jadi dia bukan milik siapa-siapa, dia berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri gitu. Memerdekakan 1000 budak itu pahalanya itu kalau dihitung lebih besar pahala ngaji daripada memerdekakan 1000 budak itu. La tamassu qalaman, tidak megang pena. Jadi orang yang ngaji nengok kitab dengan orang yang dengar baik pahalanya beda. Kemudian orang yang ngaji nengok kitab langsung pegang pena, langsung nyatat, yang penting, itu beda lagi pahalanya. Jadi semakin pahalanya semakin tinggi. Kemudian kata Rasulullah ngatakan kepada Ibnu Mas'ud, ada orang yang dengar baik, nyodak nengok ustadznya dak. Mungkin kanonnya di ruangan sebelah, cuman dengar baik, itu pahalanya beda. Beda lagi pahalanya dengan orang yang langsung melihat kepada wajah si pembicara. Kata Rasulullah, wa nazruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqta fi sabilillah. Kalau kita datang ke majlis, nengok wajah-wajah orang soleh, nengok wajah-wajah guru kita, para asatis, para kakanda-kakanda kita yang soleh, maka pahalanya itu lebih besar daripada min alfi farsin tasaddaqta fi sabilillah, lebih besar daripada menyedekahkan 1000 kuda di jalan Allah Ta'ala. Ada orang perang di Palestina butuh kuda 1000, kita sedekahkan itu, pahala nengok wajah orang alim itu lebih besar daripada itu. Tapi nengoknya binazril mahabbah, dengan pandangan kasih sayang. Dengan kita ada ustadz datang bukan mandang kasih sayang, apa yang ada kita nengok buruknya baik, sudah nyoknya balik kita caci habis, itu tidak cocok. Datang ustadz menceramah, ustadz tadi lainnya bentuknya. Mulai lah kalau mulai udah salahnya ustadz, sampai ke gigi ditengoknya juga wah. Tapi binazril mahabbah, dengan pandangan kasih sayang. Ketika kita melihat orang soleh, maka katakanlah mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi orang ini, karena orang ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Apalagi dia seorang da'i yang memperjuangkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang nengok tapi tidak sempat jabat tangan, tidak sempat salam. Orang yang duduk baik dengar, kemudian dengan orang yang nengok pahalanya besar orang yang langsung nengok. Tapi ada lagi orang yang sekedar nengok tidak sempat salaman. Orang yang salaman mengucap salam, menjawab salam, itu lebih besar lagi pahalanya daripada orang yang sekedar duduk sedang melihat.
Kalau nyo langsung jawab salam, itu pahalanya lebih besar lagi kata Rasulullah. Wassalamuka 'alal alim ay alimun bil ilmi syar'iyyati. Dan kamu mengucapkan salam kepada orang alim atau menjawab salam atau bermusafahah kepada orang alim. Alim yang bagaimana? Alimun bil ilmi syar'iyyati, yaitu orang yang alim tentang syariat Islam. Alim ini kan banyak macamnya. Ada alim yang tentang bangunan, namanya tukang. Ada alim tentang bikin jembatan, bikin jalan, namanya konsultan, alim juga tuh. Ada alim tentang pengobatan, namanya dokter. Tapi alim yang disebut oleh Rasulullah di sini menjawab salam orang alim, alim yang bagaimana? Alimun bil ilmi syar'iyyati, yaitu orang yang alim tentang agama Allah Ta'ala. Jadi kalau ada temu orang alim, jangan cuek baik. Kalau bisa, disalamin. Kadang-kadang ada buya lewat, ada ustadz lewat. Nah, itu menjabat tangan orang seperti itu dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka itu pahalanya lebih baik daripada khairun min alfi rakaah. Lebih baik daripada mendirikan salat 1000 rakaat. Nah, maka kita hadir nih, kalau hitung pahalanya tidak terhitung lagi. Kita di sini langsung langsung duduk, kemudian langsung melihat orang yang berbicara, kemudian langsung menjawab salam. Kalau dihitung pahalanya lebih besar daripada membeli 1000 orang lalu dimerdekakan, kemudian lebih besar daripada menyedekahkan 1000 kuda, kemudian lebih besar daripada 1000 rakaat. Nah, kalau dihitung pahalanya maka tidak terhitung. Maka daripada itu kita ngaji sekali lagi bukan hanya nyari ilmu tapi cari amal. Kapan kita merasakan itu? Ya setelah meninggal dunia. Karena beda kita dengan orang yang lah dalam kubur tuh bedanya beda jauh dah. Orang dalam kubur tuh dia punya alam sendiri juga. Ada yang mereka itu dipenjara oleh Allah Ta'ala, ada juga yang bebas, ada juga yang dijamu oleh Allah Ta'ala, sama seperti alam dunia. Tergantung dengan tingkatan orang. Jadi kalau kita meninggal dalam kubur itu kita masuk ke alam barzah, itu kita hidup sama seperti alam dunia, tapi tergantung dengan amal, bukan tergantung dengan amwal, dengan duit ya. Kalau dunia ini kan tergantung dengan duit. Yang banyak duit pakai mobil, yang duitnya kurang pakai motor, yang tidak punya duitnya tidak berjalan kaki. Tapi kalau di alam barzah ukurannya bukan duit, tetapi amal. Beda kita dengan orang yang di alam barzah. Guru saya pernah bilang, kita ini nahnu ya'maluna wala ya'lamun. Kita ini bisa beramal tapi belum tahu fungsi amal. Kita akan hadir dari majelis ini, amalnya banyak kan kata Rasulullah. Tapi setelah pulang kita macam itulah. Tidak ada yang hitam tambah putih, yang pendek tambah tinggi, yang tidak berduit, dompet tiba-tiba tebal, tidak kan? Karena fungsi amal itu bukan di sini gitu. Kita di dunia ini ya'maluna wala ya'lamun. Kita beramal dan kita tidak harus tahu apa fungsi amal ini. Tapi orang yang dalam kubur itu adalah ya'lamuna wala ya'malun. Yang dalam kubur tuh tahu nian fungsi amal itu. Wow, inilah sedekah 1000 dulu di masjid sebelah. Inilah sedekah dengan yatim. Inilah salat aku 2 rakaat dulu. Itu terasa dalam kubur wala ya'malun, tapi ketika itu mereka tidak bisa lagi beramal. Jadi amal yang sebesar biji sawi pun dirasakan dalam kubur, namun tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah, sedangkan kita di sini kita bisa beramal tapi belum menikmati hasil amal itu sendiri. Nah, jadi kita gini, ini posisi kita lagi nanam, lagi mencari, nanti hasilnya akan kita panen ketika setelah menghadap Allah Ta'ala. Nah, jadi kita yang hadir ini usahakan bisa istiqomah. Ya walaupun kita lah paham apalah yang nak disampaikan, ya sama baik. Kita bukan cari ilmu baik tapi cari amalnya. Jadi syarat iman itu 10. Jadi sebenarnya kita nih kalau nak ngaku beriman itu memang tidak bisa sekedar ngomong beda ya, aku beriman. Tapi memang banyak ternyata ada fardu iman, ada syarat iman. Syarat iman yang pertama adalah mencintai Allah. Bahkan dalam akidah Asy'ariyah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita diharamkan mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah Ta'ala. Haram hukumnya mencintai sesuatu melebihi cinta Allah Ta'ala. Dan dalam hadis juga disebutkan, setelah kita cinta Allah, cinta siapa? Cinta Rasulullah. Maka dalam hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Atau kama qala Rasulullah.
Tidak sempurnalah iman seseorang itu apabila dia mencintai mereka tidak mencintaiku melebihi cinta mereka kepada orang tua mereka, anak mereka, dan seluruh manusia seluruhnya. Jadi kalau kita mencintai anak lebih daripada cinta kita kepada Rasulullah, atau cinta orang tua lebih daripada cinta kepada Rasulullah, atau cinta sesuatu selain daripada itu melebihi cinta kita kepada Rasulullah, maka la yu'minu ahadukum, maka mereka tidak beriman. Maka salah satu ajaran pertama kali untuk syarat iman adalah mencintai Allah Ta'ala. Karena memang Allah yang berhak kita paling kita cintai. Siapa yang membuat kita dari tidak ada menjadi ada? Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita ada, Allah Ta'ala bukan hanya membuat kita sekedar ada saja, tetapi Allah Ta'ala menjadikan kita ahsan taqwim, dikasih fasilitas, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih mulut, dikasih segala anggota tubuh yang lain. Maka Allah Ta'ala adalah Tuhan yang memang memberikan kita kasih sayang yang lebih daripada kasih sayang yang lain. Kemudian Allah Ta'ala setelah kita hidup di dunia ini, dosa kita diperhitungkan, kemudian pahala kita dihitungkan. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah Ta'ala lebih banyak senang memberikan banyak pahala daripada memberikan banyak dosa. Contohnya dalam hadis kayak ginilah. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Tapi kata Rasulullah dalam hadis, barang siapa yang mengerjakan satu kejahatan, maka dia akan mendapatkan satu kejahatan saja. Nah, jadi kalau kita membuat satu baik satu kali, pahalanya 10. Kalau bikin buruk satu kali, dosanya 1. Disitulah murahnya Allah Ta'ala. Kemudian di dalam hadis tersebut juga disebutkan, orang yang berniat untuk melakukan kebaikan, tapi kebaikan belum dia lakukan, makanya lah dapat pahala niat. Tapi kalau niat keburukan, sebelum keburukan itu dilakukan, malaikat tidak akan mencatat itu sebagai dosa. Nah, itulah macam mana juga lagi Allah Ta'ala mengasihi dan menyayangi kita semua. Kemudian masalah mengampuni dosa. Di dalam hadis Allah SWT menyebutkan dalam hadis Rasulullah bahwasanya Allah Ta'ala membuka pintu taubat di siang hari dan di malam hari. Untuk apa? Untuk mengampuni setiap umat kapanpun nak bertaubat. Itu syarat iman, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada sesuatu yang lain. Yang kedua, mengasihi ataupun mencintai malaikat Allah Ta'ala. Nah, segala malaikat itu dipercayai, yang 10 kemarin yang kita bahas itu dicintai, harus diimani. Ketiga, mengasihi akan segala kitabnya. Nah, mengasihi ini ya juga yakin dan percaya dengan kitab-kitabnya Allah Ta'ala. Yang keempat adalah mengasihi segala wali Allah Ta'ala. Jadi wali ini standar iman, masuk dalam kesempurnaan iman. Kalau ada orang tidak percaya dengan wali, maka kesempurnaan imannya kurang. Dan wali ini punya khariqul adah, punya kekuatan yang berbeda dengan kekuatan orang biasa. Itu tidak biasa, memiliki kekuatan yang tidak biasa seperti wali-wali Allah Ta'ala. Mereka memiliki sesuatu yang spesial yang tidak masuk akal. Nah, itu wali, namanya karomah. Nah, jadi ada wali bisa jalan di atas air, kemudian wali bisa berubah jadi banyak, kemudian apalagi banyak karomah-karomah para wali, itu wajib kita percayai. Nah, kalau orang Wahabi ini kan mereka tidak percaya dengan wali. Ada wali itu tidak ada. Sehingga banyak Wahabi yang taubat itu ketika menyaksikan karomah wali. Seperti menyaksikan karomah Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, nah, itu di Mekah banyak Wahabi yang taubat. Kemudian di Mesir juga Syekh Muhammad Sya'rawi, nah, itu ketika menyaksikan karomah Syekh tersebut banyak Wahabi yang taubat. Ternyata memang karomah itu ada. Karomah itu ada. Dalam Al-Quran ada karomah. Dalam kisah Siti Maryam. Siti Maryam ini wali. Siti Maryam kan bukan nabi. Siti Maryam ini adalah waliullah. Siti Maryam itu bundanya Nabi Isa alaihissalam.
Yaitu ketika Zakaria memasukkannya dalam kamar, kemudian pintu kamar dikunci karena Zakaria masih kecil, Maryam masih kecil waktu itu. Ketika masuk dalam kamar, itu makanan banyak di dekat Siti Maryam. Maka Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kau dapatkan makanan ini? Hadza min indillah. Ini makanan yang turun dari surga. Nah, jadi mempercayai wali itu wajib dalam akidah kita. Karena wali Allah ini adalah mereka orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian mempercayai Nabi Allah Ta'ala. Nah, itu iman. Karena benci dengan musuh Allah Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang menentang Allah Ta'ala di muka bumi ini wajib kita benci. Macam itu juga kita nengok maksiat. Maka dalam hadis, man ra'a minkum man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau kita melihat kemungkaran yang ada di muka bumi ini, melihat maksiat, melihat apa, kita wajib menghentikan itu. Kalau kita sanggup dengan kekuasaan, hentikan dengan kekuasaan. Kalau kita tidak sanggup dengan kekuasaan, dengan lidah, ngomong. Kalau tidak sanggup dengan ngomong, paling tidak dengan hati, membenci kemungkaran tersebut dan mendoakan supaya orang tersebut mendapatkan hidayah. Kalau seandainya anak kita yang mungkar, berarti kita bisa dengan kekuasaan kita, anak-anak kita. Kalau kita lihat anak kita yang nyekek botol atau main judi, mabuk, itu wajib dihentikan dengan kekuasaan kita, dengan tangan. Tapi ada yang tidak mampu dengan tangan, yaitu dengan lisan, memberitahu, menasehati, mengingatkan. Itulah kita harus benci dengan segala musuh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Ya, termasuk musuh Allah, yaitu setiap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, itu adalah musuh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, takut akan azab Allah Ta'ala. Maka tafakkur fi wa'idillah ini hukumnya sunnah, dianjurkan bertafakur tentang ancaman Allah Ta'ala. Jadi kalau kita melaksanakan keburukan, itu kita harus mikir bahwa setiap keburukan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Allah sudah menyediakan neraka, dan di dalam neraka itu terdapat beribu-ribu siksa. Nah, itu azab Allah Ta'ala, azab kubur, azab neraka. Nah, itu adalah ancaman Allah Ta'ala. Maka kita wajib takut dengan azab Allah Ta'ala. Karena kalau kita tidak takut lagi dengan azab Allah Ta'ala, maka tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk durhaka kepada Allah Ta'ala. Kita ninggalin sembahyang, kita tidak takut. Kita mengambil hak orang, kita tidak takut. Kita bermaksiat, tidak takut. Kenapa? Karena tidak takut lagi dengan azab Allah Ta'ala. Tapi selagi kita takut, maka itu masih ada yang menahan kita untuk durhaka kepada Allah Ta'ala. Yang kedelapan, mengharap rahmat Allah Ta'ala. Nah, jadi jangan sampai kita putus daripada rahmat Allah Ta'ala. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. La taqnutu mir rahmatillah. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Wah, aku lah yang memang macam inilah. Aku memang orangnya durhaka macam ini. Tak semayang. Ya memang aku lah tak semayang macam inilah. Aku memang ahli neraka yang lah. Wah, lepas serahin macam itu, ya sudah. Tak ada lagi peluang untuk berbuat baik. Lempahnya. Nah, tapi walaupun aku ni banyak dosa, tapi aku yakin Allah mengampuni aku. Walaupun aku ni orangnya bangsat, aku yakin aku bisa berubah. Nah, itu harapan, mengharap rahmat Allah Ta'ala di situ. Jangan sampai tidak lagi mengharapkan Allah Ta'ala, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Putus asa dari rahmat Allah Ta'ala itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kesembilan, mengerjakan segala suruhan Allah Ta'ala. Nah, apa perintah Allah dikerjakan, itu kesempurnaan iman. Kemudian menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Nah, di situ adalah larangan Allah Ta'ala, itu wajib untuk ditinggalkan.